Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masa pandemi seperti ini, Ibu harapkan kita sama-sama menjaga kesehatan agar semuanya dapat berjalan dengan semestinya. Untuk anak-anak yang ada di pondok maupun anak-anak yang ada di rumah, mata pelajaran kita hari ini PKN, yaitu kita masuk dalam bab 3 tentang kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, Indonesia sudah merdeka dengan banyaknya bantuan pula dari PPKI yang telah mengesahkan undang-undang untuk negara Republik Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini kita belajarnya tentang bagaimana sih berpolitik dan bagaimana susunan-susunan dan tata cara perpolitikan yang ada di negara-negara dunia ataupun bahkan negara Indonesia, khususnya buat Indonesia kita ya. Nah, di sini ada yang namanya suprastruktur dan infrastruktur partai politik Indonesia. Hari ini kita belajar tentang politik. Yang dimaksud dengan politik itu apa sih? Politik itu adalah sekumpulan orang yang berada dalam satu wadah organisasi yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu maupun juga tentang kepentingan-kepentingan umum. Kenapa Ibu bilang kepentingan tertentu? Karena dalam suatu pembuatan partai politik itu mereka memang punya tujuan-tujuan tertentu untuk bisa duduk di legislatif, untuk dapat mempunyai peran serta bagaimana caranya membangun bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Yang kedua adalah suprastruktur politik. Apa sih suprastruktur itu? Kalau suprastruktur yaitu adanya hubungan baik antara pemerintah yang berkaitan dengan orang-orang yang tertentu, yaitu orang-orang yang ada dalam partai politik itu ya. Nah, di sini lembaga-lembaganya itu harus berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau dia supra itu yang dimaksud adalah bagaimana menjalin hubungan baik dengan partai politiknya tersendiri. Nah, dalam Indonesia, negara Indonesia ini suprastruktur itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Itu di dalam negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi pembangunan politik. Fungsi pembangunan politik sendiri ada apa aja? Yaitu sebagai pendidikan politik bagi partai-partai politiknya. Jadi ada yang namanya pendidikan politik, ada yang namanya sebagai tempat penyalur parpolnya, ada juga penyimpangan atau penyeleksian tentang penyimpangan kepemimpinan yang ada, serta sebagai alat komunikasi politik. Nah, adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam infrastruktur politik di Indonesia, salah satunya adalah yang disebut dengan partai politik atau biasa kita kenal dengan yang namanya parpol. Nah, kalau partai politik itu adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi dalam satu wadah yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan yang sama. Ya, dalam membuat partai politik mereka harus punya tujuan yang sama ya. Nah, dalam partai politik sendiri fungsinya adalah sebagai pendidikan politik bagi anggota-anggotanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif di antara kelompok itu maupun masyarakat yang ada dan masyarakat luas. Menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat. Selanjutnya adalah partisipasi sebagai warga negara, karena setiap warga negara itu berhak memilih dan dipilih. Nah, selanjutnya ada yang namanya media massa. Media massa itu apa?
yaitu semua sarana komunikasi yang sangat-sangat paling mendukung dalam terbentuknya satu partai politik tersebut. Kenapa? Karena di sini mereka akan memberikan ide-ide, memberikan gagasan, memberikan tanggapan yang hebat-hebat dari dalam satu parpol itu sendiri. Bagaimana menyerap aspirasi masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk yang sebaik-baiknya, pelayanan yang sebaik-baiknya. Yang selanjutnya ada yang namanya kepentingan politik atau kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan di sini ada siapa? Manusia yang bersatu dan mengadakan kegiatan karena adanya keinginan-keinginan atau aspirasi ataupun kepentingan-kepentingan yang ada dalam partai politik tersebut. Selanjutnya ada yang namanya kelompok penekan. Kalau kelompok penekan adalah sekelompok institusi politik yang dipengaruhi oleh masyarakat untuk menyalurkan berbagai tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap kebijakan pemerintahan. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan tokoh politik. Kalau tokoh politik itu siapa? Seseorang yang dipilih, yaitu yang menyangkut kehidupan infrastruktur politik selanjutnya. Jadi dalam pemilihan tokoh politik ini dalam satu politik itu tidak dapat sembarangan. Kenapa? Karena selain harus bebas dari tentang agamanya, terbebas dari apapun agamanya, terbebas dari siapapun orangnya, terbebas dari pangkatnya siapapun atau apapun itulah yang tetapi dia bisa dapat memberikan kehidupan atau memberikan kelancaran terhadap partai politik yang dia pegang sendiri-sendiri. Kemajuannya seperti apa sih? Yaitu semua ada di tangan yang namanya partai politik, tokoh politik itu sendiri. Jadi diharapkan Indonesia ini kita mempunyai partai politik yang memang mempunyai tugas dan wewenang yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakatnya, yang dapat memberikan ketentraman kepada masyarakatnya, tidak hanya mementingkan kepentingan partai politiknya tersendiri. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali tentang kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu Eva mohon maaf kalau banyak salah kata, banyak salah ucapan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.